nomor 1 Batu Raja Rally. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haringang Kance betegahan dalam podcast Batu Raja Radio bersama saya Mang Makmun Batu Raja Radio. Apa kabar Haringang Kance? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dimana sore hari ini kita akan bincang-bincang santai ya. Dan juga tentunya saat ini sudah hadir narasumber kita yang mana Haringang Kance, beliau adalah Bapak Letnan Kolonel Arhanud Yusuf Winarno SIP MHAN. Apa kabar dan sehat? Alhamdulillah baik semuanya. Ya, izin dan untuk sore hari ini mungkin kita akan bincang-bincang santai dan juga tentunya terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan diri, sudah bersedia hadir sebagai narasumber kita dan untuk bincang-bincang santai dalam podcast Batu Raja Radio, di mana Ading Kakang Kance saat ini kita akan mengusung temanya dengan penerimaan prajurit secata gelombang 3 ya dan ya. Dan juga secaba gelombang 2 tahun angkatan 2025 gitu dan betul dan ya, ya. Betul. Siap. Saya juga kalau misalnya cukup umurnya mau juga dan gitu. Izin dan untuk saat ini mungkin di tengah adanya informasi pembukaan untuk penerimaan prajurit secata gelombang 3 dan secaba gelombang 2 ini di tahun angkatan 2025 ini, pengen tahu nih dan gimana animo masyarakat khususnya di wilayah jajaran Kodim 0403 Ogan Komering Ulu ini, animonya seperti apa dan? Baik, terima kasih Mang Makmun. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, khususnya baik yang ada di Oku Timur maupun Oku Selatan. Kami dari Kodim 0403 Oku saat ini menerima data animo dari adik-adik kita yang ingin mengabdikan diri kepada negara melalui TNI Angkatan Darat ini sungguh sangat luar biasa, Kang. Bahwa untuk sampai dengan saat ini data yang ada di Sumatera Selatan umumnya itu kurang lebih 4.418 orang. Dan khususnya yang ada di wilayah Kodim 0403 Oku ini itu kurang lebih 781 orang. Artinya 17,6% dari jumlah pendaftar di Sumatera Selatan. Itu khusus untuk Bintara. Nah, sedangkan untuk Tamtama sendiri itu jumlah animonya kurang lebih 5.718 orang, dan dari Oku sendiri itu 667 orang. Artinya kurang lebih 11,6% pendaftar. Ini sungguh sangat luar biasa animo dari adik-adik kita yang ingin menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Siap. Mungkin untuk animonya siap ya. Pokoknya intinya yang mau bergabung dan juga mendapat sambutan luar biasa juga dari masyarakat Oku gitu ya. Ya, untuk caranya mungkin dan untuk mendaftar menjadi seorang calon prajurit TNI Angkatan Darat itu seperti apa dan? Baik. Bapak Ibu sekalian, adik-adikku yang ada di Oku Raya, Oku Timur, Oku Selatan, saat ini TNI Angkatan Darat sudah membuka rekrutmen prajurit TNI Angkatan Darat itu melalui website TNI Angkatan Darat secara online, yaitu di http://rekrutmen TNI Militer ID. Itu nanti bisa dibuka di website tersebut. Adik-adik, Bapak Ibu sekalian, bagaimana prosedur, bagaimana cara untuk bisa mendaftar secara online, termasuk juga nanti akan dijelaskan apa saja yang harus disiapkan bagi adik-adik maupun ibu-ibu semuanya. Artinya itu bisa diakses melalui websitenya gitu ya Dad ya? Iya betul. Ya. Betul. Ya, jadi nanti juga di bawah video ini juga untuk yang ingin mendaftar juga bisa mendapatkan link tersebut ya. Untuk syarat-syaratnya mungkin boleh disampaikan kan? Baik, syarat-syaratnya ini di situ dalam menjadi prajurit TNI Angkatan Darat tentunya ada ketentuan umum. Betul. Yang pasti harus warga negara Indonesia.
bukan warga negara asing maupun warga negara yang mempunyai 2 warga negara atau lebih. Itu tidak bisa menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Kemudian ada usia minimum pada saat mendaftar, yaitu kurang lebih usianya 17 tahun 10 bulan. Itu pas pada saat pembukaan tanggal 13 nanti bulan November 2025 Minimalnya dan minimumnya. Ya. Kemudian maksimalnya saat ini yaitu berumur 24 tahun. Kemudian dengan tinggi badan yaitu untuk Bintara 163, kemudian untuk tamtamannya 158. Kemudian yang selanjutnya secara akademi bahwa nilai ijazah raport untuk lulusan tahun 2017 hingga 19 itu nilainya 37, meliputi 3 materi mata pelajaran yaitu matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Kemudian untuk lulusan tahun 2020 hingga 2017 sampai 2019. 2020 Ya. itu 2020 ya. minimal 65, kemudian 2021 hingga 2022 itu 68, dan 2023 hingga 2025 itu 70. 70. Betul. Kemudian tentunya nanti akan menjalani masa dinas, ikatan dinas 10 tahun, dan siap ditempatkan di mana saja, tentunya itu syarat utamanya ya. Kemudian yang selanjutnya memiliki BPJS untuk kesehatan, dan siap nanti mengikuti seleksi pemeriksaan dan pengujian dari secara administrasi maupun uji kompetensi, meliputi akademi, kesehatan, jasmani, dan psikologi. Itu syarat secara umumnya. Baik. Oke. Untuk tinggi badan dan ini sudah tadi ya. 163 untuk Bintara, 158 untuk tamtamanya. Ya, dan mungkin ada kebijakan-kebijakan baru terkait syarat-syarat dan ketentuan pendaftaran tadi untuk calon prajurit ini. Baik, saat ini sesuai dengan kebijakan terbaru dari pimpinan TNI Angkatan Darat, khususnya bahwa ada perubahan umur pendaftaran, yaitu tadinya umur 17 tahun 10 bulan ya. 8 bulan ya. 8 bulan. Jadi 10 bulan nambah sedikit. Kemudian maksimum yang tadinya 22 tahun sekarang bisa jadi 24. Oke. Berarti ada kesempatan lagi. Ada kesempatan lagi. Jadi 22 ya, tahun betul. Saya dulu 23 tahun nggak bisa lagi dan. Berarti masih bisa dulu harusnya. Sekarang sudah bisa ya dan ya. Udah, ya. Oke. Dan mungkin juga ada proyeksi ke depannya seperti itu dan untuk rekrutmen TNI yang saat ini sedang dilaksanakan itu. Proyeksi ke depan tentunya calon prajurit ini akan disiapkan untuk mengisi seluruh satuan gelar TNI Angkatan Darat yang ada di Indonesia, baik dari Aceh maupun hingga di Papua. Tentunya makanya saya sampaikan tadi harus menjadi prajurit siap ditempatkan di mana saja. Tidak harus saya dari Oku, saya ingin balik lagi ke Oku. Ya, tidak menentukan domisili begitu ya. Iya, betul. Oke, siap. Oke. Kalau misalnya berkeinginan besar dan juga punya cita-cita menjadi Angkatan Darat ataupun menjadi anggota dan prajurit Angkatan Darat ini, mungkin kadang-kadang masyarakat ini keinginannya itu luar biasa gitu kan. Tapi kadang-kadang ada biayanya mungkin terhalang dengan biayanya, itu gimana sih? Ada dibangun biaya atau tidak atau gimana? Silakan. Nah, ini yang selalu menjadi pembicaraan, selalu menjadi viral di mana-mana. Betul. Bahwa menjadi seorang prajurit TNI itu menyiapkan biaya sekian. Di sini saya sampaikan bahwa sudah menjadi penekanan dan perintah dari pimpinan bahwa menjadi prajurit TNI Angkatan Darat tidak dipungut biaya atau gratis. Artinya gratis. Yang pasti harus memenuhi persyaratan yang sudah disiapkan oleh TNI Angkatan Darat. Karena kami menyiapkan
mencari bibit-bibit yang siap dan memang betul-betul siap menjadi seorang prajurit. Ya. Ya, artinya ini adalah peluang besar juga untuk masyarakat yang berkeinginan dan ya, dan betul. juga yang mungkin tadinya terhalang dengan masalah biaya, ini artinya gratis untuk pendaftarannya ini. Jangan katanya gitu loh, dan ya. Kadang-kadang di masyarakat itu katanya mahal gitu kan, katanya kalau nggak misalnya ada uang nggak bisa jadi gitu. Nah ini banyak yang menjadi terkena oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, menjanjikan, dengan saya nyiapin sekian, saya bantu nanti jadi TNI, jadi tentara. Jangan percaya, sekali lagi saya mungkin jangan percaya. Semua itu harus butuh persiapan, tapi semua itu tidak dipungut biaya dalam proses rekrutmennya. Betul sekali. Kalau ada apa-apa, kami dari TNI sudah menyiapkan nomor kontak WhatsApp yang ada di secara online juga sudah disampaikan. Apabila ada menemui atau mengetahui atau bahkan menjadi korban, silakan disampaikan di nomor WA, nanti mungkin bisa dicantumkan. Siap. Mang ya? Iya, siap. Ada di 081 310 50074. Itu nomor WA-nya. Siap. Oke. Dan juga mungkin selain dari besar harapan dari masyarakat tadi, ini juga mungkin ada pesan yang ingin disampaikan dan untuk generasi muda, khususnya yang saat ini sedang mengikuti pendaftaran, atau juga saat ini yang adik-adik yang masih bersekolah nih. Nah, jadi untuk cita-cita ingin menjadi seorang prajurit ini, mungkin ada pesan-pesan yang harus disampaikan ke mereka. Dan silakan. Terima kasih, Mang. Ya. Sedikit mungkin kami berpesan tentunya kepada seluruh Bapak Ibu masyarakat yang ada di wilayah Oku Timur, Oku Selatan, dan adik-adik juga, apabila berkeinginan menjadi seorang prajurit TNI Angkatan Darat, mengabdikan diri kepada negara dan bangsa melalui TNI Angkatan Darat, tentunya harus dipersiapkan dengan maksimal. Tidak bisa kita instan langsung menjadi TNI. Kenapa saya sampaikan di sini? Karena butuh kesiapan mental, baik secara fisik, rohani, psikologi, tentunya, dan kesehatan. Karena menjadi seorang prajurit tidak mudah dan tidak gampang. Begitu pada saat pendaftaran harus dicek, harus dilaksanakan pengujian kompetensinya sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan, baik secara fisiknya, kesehatannya, maupun psikologinya. Karena begitu nanti langsung dinyatakan lulus dan akan menempuh pendidikan tidak mudah dan tidak gampang. Itu dibutuhkan adik-adik yang sehat, adik-adik yang siap, adik-adik yang kuat tenaga fisiknya tentunya. Kemudian setelah pendidikan ditempatkan di seluruh Indonesia ini dengan medan tugas yang sangat luas, tentunya membutuhkan tadi kesehatan fisik dan psikologi yang baik. Nah, itu semua tidak bisa serta-merta secara instan bisa didapatkan tanpa persiapan yang matang. Makanya apabila adik-adik ingin berkesempatan menjadi prajurit TNI, siapkan dengan baik, dengan matang. Dari mulai sekarang, dari mulai SMA, kemudian sampai dengan pada saat mendaftar. Dan yang lebih saya sampaikan di sini, itu semuanya gratis. Yakin dan percaya gratis. Kami dari TNI Angkatan Darat sudah mempersiapkan, dari panitia juga mempersiapkan pelaksanaan seleksi secara administrasi, RIK, uji, dan sebagainya dilaksanakan secara transparan kepada seluruh adik-adik. Hal-hal yang materi yang diujikan sudah dijelaskan secara online, apa saja yang harus dicapai, nah itu silakan bisa dipelajari, bisa dilatihkan. Kami berharap semuanya mencari bibit-bibit generasi prajurit TNI yang lebih baik, tidak sembarangan, dan tentunya dengan medan tugas yang berat, kami butuh personil prajurit yang berkualitas juga. Demikian, Mang. Oke, siap. Terima kasih banyak, Nan. Informasinya sangat menarik dan yang pastinya juga mudah-mudahan dengan informasi yang sudah kita sampaikan ini sampai ke generasi-generasi penerus yang ingin dan juga bercita-cita mengikuti seleksi yang saat ini sedang dibuka. Terima kasih sekali lagi, dan juga mudah-mudahan generasi penerus bangsa ini bercita-cita untuk mengabdi sebagai abdi negara ataupun sebagai seorang prajurit, dan ya. Dan juga terima kasih juga untuk
untuk adik kaji yang sudah menyaksikan podcast Batu Raja Radio bersama Kodim 0403 Ogan Komering Ulu, dan juga tentunya saya bersama dengan narasumber. Pamit, saya Mang Makmun dari Batu Raja Radio dan Saya Sandi 0403 karena Kolonel di Suriname. Ya, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.